Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Bila Anda ingin ada sahamnya dianalisa, silahkan drop di kolom komentar. Dan juga bisa kunjungi Facebook dan Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, BSBS ID. Langsung saja kita awali pagi ini dengan sebuah outlook untuk market kita hari ini, tanggal 3 Maret 2021. Apa yang terjadi di market dunia hari ini memang penuh warna. Karena kalau kita lihat antara market Amerika dan market Eropa berjalan berlawanan, di mana market Amerika kembali terkoreksi cukup dalam untuk saham-saham teknologi, sedangkan saham-saham yang lain ya terkoreksi juga ya, tapi ya tidak sedalam Nasdaq. Kemudian untuk market Eropa cenderung berada dalam teritori hijau kecil atau hijau tipis. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau kita lihat market Amerika sendiri, responnya terhadap stimulus yang besar yang diberikan oleh pemerintahan Biden nampaknya sudah berakhir. Jadi respon positifnya hanya hari pertama, kemudian fear-nya mulai bergejolak lagi, rasa takutnya mulai bergejolak lagi dengan naiknya rate atau kupon obligasi 10 tahun Amerika. Jadi ketakutan akan inflasi kembali mendominasi keadaan di pasar modal Amerika. Di mana Dow Jones sendiri melemah 0,46% atau 143,99 poin ke 31.392. Nasdaq melemah 1,69% atau 230,04 poin ke 13.359. Sedangkan S&P 500 sendiri melemah 0,81% atau 31,5 poin ke 3.870. Sebaliknya market Eropa dipimpin oleh FTSE 100 Index London, indeks negara Inggris ini naik 0,38% atau 25,2 poin ke 6.614. Sedangkan DAX Frankfurt atau GDXI mengalami kenaikan 0,19% atau 26,98 poin ke 14.040. Dan CAC Prancis mengalami kenaikan 0,29% atau 16,9 poin ke 5.810. Lalu kalau kita lihat dolar indeks sendiri tampak melemah 0,25% atau 0,224 poin ke 90,782 poin. Jadi ini tentu adalah sinyalmen yang bagus kalau dolar indeks melemah bagi bursa di seluruh dunia. Lalu kalau kita lihat satu hal yang juga akan menekan IHSG hari ini adalah naiknya lagi kurs rupiah, di mana rupiah kembali melemah 70 poin ke 14.325. Lalu kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom atau Telekomunikasi Indonesia yang ada di market Amerika atau di New York Stock Exchange, ternyata TLKM NYSE mengalami pelemahan tipis 0,13 poin atau 0,54% ke 24,17, yang kalau dirupiahkan adalah di 3.458. Jadi kalau harga saham Telkom di Amerika ada di kisaran 3.458. Sementara EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau 31 saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika dalam bentuk ETF ini ternyata mengalami penurunan cukup dalam 1,14% atau 0,27 poin ke 23,5. Dari market
saham kita berpindah ke market komoditi, di mana saat ini oil atau minyak atau WTI oil, Western Texas Industries Oil ini melemah 1,47% atau 0,89 poin ke 59,75. Emas memantul tipis 10,6 poin atau 0,62% ke 1.733,60 US dollar per troy ounce. Timah mengalami kenaikan 3,9% atau 917,5 poin ke 24.465,50. Jadi tins hari ini bisa diperhatikan. Kemudian nikel mengalami kenaikan 0,56% atau 105 poin ke 18.717,50. Dan kembali yang luar biasa, batu bara yang ketika di mungkin minggu ketiga Februari terlihat seperti akan jatuh, ternyata kembali perkasa. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Maret ada kenaikan 1,74% atau 1,5 poin ke 87,5. Ini semakin mendekati dengan harga 90 US dollar. Kemudian untuk kontrak bulan April, batu bara Newcastle juga mengalami kenaikan 1,19% atau 1 poin ke 84,50. Sedangkan untuk batu bara Rotterdam kontrak bulan Maret terjadi kenaikan 0,99% atau 0,65 poin ke 66,15. Sedangkan untuk kontrak bulan April, batu bara Rotterdam mengalami kenaikan 1,54% atau 1 poin ke 66. CPO kembali mengalami pelemahan 34 poin atau 0,69% ke 3.640. Sedangkan kalau kita lihat wood pulp atau bubur kertas tidak mengalami perubahan, tetap di 5.950,5. Lalu bagaimana dengan opening atau pembukaan market Asia di pagi hari ini? Kalau kita lihat pembukaan market Asia pun cukup berwarna, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang dibuka menguat 0,32% atau 0,21%, saat ini malah ke 29.472 mengalami kenaikan 63,83 poin. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney mengalami penguatan 0,63% atau 42,5 poin ke 6.804,8. Sementara Hang Seng Indeks Hong Kong dan China masih tutup. Yang sudah buka di pagi ini adalah Kospi Seoul, di mana indeks Kospi Seoul mengalami pelemahan tipis 0,09% atau 2,59 poin ke 3041,94. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? Kalau kita melihat IHSG hari ini dengan kenaikan yang sudah cukup lumayan selama 2 hari, di mana tanggal 1 ada kenaikan 1,55% dan kemarin ada kenaikan 0,33%. Yang kalau kita total kenaikannya hampir 2%. Maka kami memprediksi hari ini IHSG akan sedikit tertekan, apalagi Eido mengalami penurunan 1%. Dan kalau kita lihat kurs rupiah yang juga cukup tertekan hari ini, jadi 51%, IHSG akan berada di dalam teritori merah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, Best Biz ID. Sampai jumpa.